Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ganjar Winanjar, guru matematika di SMP Negeri 31 Bandung. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dengan kompetensi dasar, karena ini adalah kurikulum darurat atau kurikulum penyesuaian dengan kondisi pandemi, jadi kompetensi dasarnya untuk 3.3 adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkannya pada pengertian bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. 3.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Materi yang akan dipelajari yaitu 1. Menjelaskan pengertian bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Yang kedua, memahami operasi pada bentuk aljabar. Ya, kalian pasti sudah memegang buku paket yang kalian pinjam dari perpustakaan. Di sini Bapak juga memiliki bentuk PDF-nya. Kita buka ya. Nah, ini dia. Ini kalau tidak salah halaman, ya betul, halaman 197. Di bagian ini di kegiatan 3.1 mengenal bentuk aljabar. Di sini dijelaskan tentang Ibu Halimah yang mempunyai sekeranjang apel. Ya, apel tersebut akan Bu Halimah bagikan kepada setiap orang yang ia temui. Setengah keranjang ditambah 1 apel untuk orang pertama, kemudian setengah dari sisanya ditambah 1 ia berikan kepada orang kedua yang ia temui dan selanjutnya ya. Bapak sudah menugaskan kalian untuk membaca bagian ini. Nah, setelah kalian membaca, ternyata ini masalahnya sama seperti apa yang pernah kalian pelajari di TK atau di SD kelas 1 dan kelas 2 ya. Kalau kita gambarkan, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, di buku-buku TK ya, atau di buku-buku PAUD, kalian pernah menemukan kasus seperti ini. Ada 5 buah apel, kemudian ditambah dengan 4 buah apel, maka biasanya kalian akan diminta untuk menjumlahkan berapa apel seluruhnya. Anggap sajalah kita sedang di TK ya, kita hitung ya. Apelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlah seluruh apel yang ada adalah 9 buah apel. 5 apel ditambah 4 apel sama dengan 9 apel. Nah, ternyata ini adalah salah satu contoh dari bentuk aljabar. Nah, ingat, di TK ataupun di SD kelas 1, kelas 2, kalau sudah paham dengan permasalahan ini, ya permasalahan yang pertama, yang menggunakan gambar, nah biasanya di buku TK itu akan diubah soalnya seperti ini. 5 apel. Jadi, ada angka, ya dulu kalian nyebut ini angka 5 dengan apel, kemudian ditambah 4 apel. Nah, diminta berapa jumlahnya? Ternyata jumlahnya adalah 9 buah apel. Nah, ini adalah konsep bentuk aljabar yang akan kalian pelajari di SMP. Hanya saja apelnya kita ganti dengan huruf. Bisa huruf A atau huruf X, ya huruf apapun. Nah, kita gunakan huruf A sajalah ya, biar nyambung dengan inisial apelnya. Kita ganti yang ini juga dengan huruf A, kita ganti ini juga dengan huruf A. 5A ditambah 4A sama dengan 9A. Inilah salah satu contoh bentuk aljabar. Unsur-unsur dari bentuk aljabar itu diantaranya adalah, pertama, ada yang dinamakan dengan variabel, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Kemudian ada yang dinamakan konstanta, yaitu
bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, dari tadi kalian membaca ada suku. Apa itu suku? Nah, suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau tambah ya, atau selisih, atau kalian menyebutnya pengurangan ya. Oke, kita bahas. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah contoh. Contoh bentuk aljabar, misalnya 2x ditambah 5. Nah, berdasarkan apa yang sudah tadi dijelaskan pada bagian sebelumnya, di sini ada yang dinamakan dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, variabel ini, X ini adalah variabel. Ini kita namakan sebagai variabel. Yaitu huruf atau suatu lambang yang mewakili atau nilainya belum diketahui. Jadi X ini mewakili suatu nilai yang belum diketahui. Kemudian ada yang dinamakan dengan konstanta. Nah, ini konstanta. Konstanta itu adalah suatu suku yang tidak memuat variabel dan nilainya tetap. Nilainya 5. Dimanapun kalau yang namanya 5, ya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hanya bentuk gambarnya. Kalau misalkan 5 buah apel ya banyaknya segitu. Kalau rambutannya 5 ya jumlahnya juga 5 rambutan. Nilainya tetap tidak berubah. Wah, cenah ada nangka mah Pak Agung, cenah nangka mah Araragung, 5 nangka mah cenah sakitu. Enggak juga, 5 nangka ya 5 nangka begitu ya. Nilainya tetap atau konstanta. Kemudian ada yang dinamakan dengan koefisien. Koefisien itu adalah konstanta yang memuat variabel, begitu ya. Sekali lagi ada variabel, ada konstanta, dan ada yang dinamakan dengan koefisien. Jadi koefisien itu adalah konstanta juga, tapi memuat variabel, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu operasi pada bentuk aljabar. Operasi pada bentuk, ya. Kita akan membahas operasi pada bentuk aljabar, namun sebelum itu kita bahas dulu tentang suku. Misalkan di sini ada 2x ditambah 5 ditambah 3y dikali, jangan x ya, kita ganti dengan a lah. 2a ditambah 5 ditambah 3y, tong 3y karena nama 3b balahnya. Nanti kita ganti dengan 3b ya. Sebentar. Kita ganti dengan 3b dikali, ini kali bukan x ya, dikali c. Nah, ada berapa suku? Nah, suku itu koefisien variabel atau konstanta yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini ada berapa suku? Kita hitung. Ya, ini suku pertama. Nah, 2A ini adalah suku pertama. Suku ke-1 lah gitu ya. Kemudian 5 adalah suku kedua. Suku kedua. Nah, ini hati-hati. 3B kali C itu satu suku ya. Ini suku ketiga. Awas, jangan pernah menyebutkan 3B, suku keempat, C, suku kelima. Enggak, ya. Karena yang namanya suku itu dipisahkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan saja, ya. Sekali lagi, contoh. 5 kali C kali 8. Ini satu suku. Karena semuanya dipisahkan dengan operasi perkalian. Yang namanya suku itu dipisahkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Seperti ini misalnya. 2C ditambah 5 kali 6. Nah, ini ada dua suku.
suku 1, suku 2. Begitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai operasi pada bentuk aljabar. Baik, kita lanjutkan ke operasi penjumlahan pada bentuk aljabar ya. Meliputi 4 jenis operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama-tama kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya di bab bilangan bulat, bahwa pengurangan itu adalah operasi penjumlahan juga, di mana A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurang B ya. Nah, maka untuk pembahasan mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, khususnya pada penjumlahan dan pengurangan, akan kita bahas sekaligus. Baik, perhatikan ilustrasi berikut ini. Masih mengenai apel, dan sekarang kita tambah dengan rambutan ya. Ada 4 buah apel, ditambah 6 buah rambutan, ditambah 2 buah apel, ditambah 3 buah rambutan. Jika kita ingin menghitung semuanya, maka yang harus kita lakukan adalah kita hitung apel terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah apel. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bisa kita hitung seperti ini ya. 4 apel ditambah 6 rambutan, ditambah 2 apel, ditambah 3 rambutan, sama dengan 6 buah apel, ditambah 9 buah rambutan. Kita tidak bisa menghitungnya, menghitung semuanya langsung. Jadi dihitung apel dengan rambutannya dihitung sekaligus gitu ya. Misalkan 4 tambah 6, 10, tambah ini 5 ya, jadi 15 rambutan apel. Tidak bisa. Kita harus menghitungnya berdasarkan jenis yang sama. Ketika kita ingin menghitung jumlah apel, ya apelnya saja yang kita hitung. Ketika kita ingin menghitung jumlah rambutan, maka hanya rambutan saja yang kita hitung. Nah, ini adalah konsep penjumlahan pada bentuk aljabar. Apabila kita ganti, apelnya kita ganti dengan X, rambutannya kita ganti dengan Y, yang ini juga kita sama, kita ganti juga ya. 4X ditambah 6Y ditambah 2X ditambah 3Y sama dengan 6X ditambah 9Y. Begitu ya. Jadi tidak sah kalau kalian menghitungnya jadi dijumlahkan semua, tidak. Harus dijumlahkan dengan variabel yang sejenis. Sama halnya ketika kalian ingin menghitung jumlah apel dengan rambutan. Dihitung berdasarkan buah yang sama. Nah, coba perhatikan. Ini di buku lama ya. Nah, untuk menghitung jumlah dari suatu bentuk aljabar, yang kita hitung hanyalah sesuatu yang sejenis saja. Suku-suku sejenis saja. Untuk lebih paham, coba perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, coba perhatikan. Di sini Bapak akan memberikan sebuah contoh, misalkan 3X ditambah 2Y ditambah 5Y ditambah 4X sama dengan, nah maka awas ya, hati-hati. Karena banyak sekali siswa yang menjawabnya jadi 14XY. Dari mana? Mereka hitung semuanya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 4, 14. Digabung jadi 14XY. Awas, ini adalah jawaban yang salah. Jawaban yang salah. Yang harus kita hitung hanyalah yang sejenis saja. Seperti ini, 3X ditambahkan dengan 4X. Yang sejenis. 3 tambah 4, 7 ya. Jadi 7X. Begitu. Ditambah, nah, 2Y ditambah 5Y. Sama dengan 7Y. Begitu ya. Awas, jangan sekali-kali kalian menjawab seperti ini.
Jangan terjebak pula apabila ada soal seperti ini, X ditambah Y. Awas, kalau kalian menjawab X, Y, ini salah besar, ya. X tambah Y tidak bisa diuraikan kembali karena sukunya berbeda, variabelnya berbeda. Contoh lagi, misalkan 2X ditambah 8Y dikurang 3X ditambah 10Y ya, sama dengan, nah, maka kita jumlahkan 2X dengan 3Y. 2X dikurang 3Y, negatif X. Ditambah 18Y. Nah, kalau kalian belum paham, ya, kita akan uraikan kembali yang ini. Kita uraikan. Ya, kita uraikan sebentar. Nah, 2X ditambah 8Y dikurang 3X ditambah 10Y sama dengan, nah, kita kelompokkan 2X dengan min 3Y, begitu ya. Ditambah 8Y dengan 10Y. Maka hasilnya sama dengan, oh ini salah nulis Bapak ya, harusnya 3X ya. Sama dengan negatif X ditambah 18Y. Oke, contoh selanjutnya biar lebih paham. Biar lebih paham ya, sekali lagi, misalkan X ditambah Y ditambah 2X dikurang 4Y ditambah 5. Nah, di sini ada konstanta nih, 5 nih. Maka caranya ya, kalian jumlahkan atau operasikan suku yang sejenis saja. X dijumlahkan dengan 2X. X ditambah 2X sama dengan 3X. Ya, sama halnya seperti tadi, sebuah apel, ini baca aja sebuah apel, ditambah 2 buah apel, ya, sama dengan 3 buah apel, begitu ya. Kemudian Y dikurang 4Y sama dengan negatif 3Y, gitu ya. Sekali lagi Bapak bahas, Y dikurang 4Y sama dengan negatif 3Y. Di sini ada 1 nih, tapi tidak ditulis ya. Kemudian di sini tinggal kita tuliskan 5-nya. Sekali lagi ya, operasi penjumlahan pecahan, operasi penjumlahan aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan apabila suku-sukunya sejenis, ya. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita bahas bagaimana kalau perkalian. Bagaimana kalau operasi perkalian? Nah, khusus untuk operasi perkalian, maka ketika kalian menemukan 4X, gitu ya, jangan X lah, biar tidak tertukar ya, huruf X dengan tanda perkalian ya. Misalkan 4A, kita akan kalikan dengan 3B. Nah, berbeda dengan operasi penjumlahan, kalau operasi perkalian kita kalikan saja. Jadi 12AB, gitu ya. Oke? Begitu ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? 2P dikali 5Q dikali 4. Maka caranya adalah tinggal kalian kalikan. 2 kali 5 kali 4. 2 kali 5, 10. 10 kali 4, 40. Kemudian P dikali Q sama dengan PQ. Hal ini akan berbeda apabila penjumlahan 2P ditambah 5Q ditambah 4. Nah, ini tidak bisa diuraikan kembali karena tidak ada suku yang sejenis. Begitu ya. Agar lebih paham, coba kita buka kembali buku paket yang kita gunakan ya. Nah, coba perhatikan. Sederhanakanlah bentuk aljabar 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Maka cara mengerjakannya mudah saja, tinggal kita hitung yang sejenis saja, gitu ya. Nah,
4X dikurang 5X sama dengan negatif X. Dari mana negatif X? 4 dikurang 5-nya. Seperti ini tuh. 9 dikurang 2 sama dengan 7. Gitu ya. Nah, mau langsung tadi seperti yang Bapak jelaskan boleh. Mau dikelompokkan dulu seperti contoh yang ini yang ada di buku juga boleh. Ya, terserah kalian saja. Mana yang menurut kalian lebih nyaman. Oke. Kemudian yang ini 2X ditambah 3Y ditambah 4X dikurang 5Y. Tinggal kita jumlahkan yang sejenis. 2X dengan 4X sama dengan 6X. Kemudian 3Y dikurang 5Y sama dengan negatif 2Y. Gitu ya. Jangan lupa sekali lagi, konsep X dan Y ini atau variabel ini sudah pernah kalian pelajari ketika di TK atau di SD kelas 1 dan kelas 2 ya. Hanya saja kalau di SMP kita menggunakan huruf. Kalau di TK dan di SD kalian menggunakan benda. Bisa apel, jeruk, rambutan, bisa hewan, dan lain sebagainya. Oke. Ya, terakhir Bapak akan kembali memperkuat pemahaman kalian mengenai materi pembelajaran hari ini. Ya, sekali lagi, yang pertama, tadi kita pelajari mengenai aljabar, bentuk aljabar dan unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Satu, ada yang dinamakan variabel. Yang kedua ada yang dinamakan konstanta. Yang ketiga ada yang dinamakan koefisien ya. Agar lebih jelas kita tulis contoh misalkan 2X ditambah 3 ya. 2 itu merupakan suatu konstanta. Tapi karena diiringi dengan variabel maka kita namakan sebagai koefisien ya. Kemudian X ini suatu lambang, berarti X adalah suatu variabel atau peubah ya. Kemudian yang terakhir konstanta, mana yang merupakan konstanta? Inilah konstanta yaitu suku 3 ya. Kemudian kita juga mempelajari tentang suku. Kita juga mempelajari tentang suku. Suku itu adalah variabel koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh 2X ditambah 5Y dikurang 6. Ini terdiri dari 3 buah suku. Suku pertama yaitu 2X. Suku kedua adalah 5Y. Dan suku ketiga adalah 6. Berbeda jika bentuknya seperti ini. 2A ditambah 5Y dikali 6. Gitu ya. Ini dikali bukan X ya. Maka ini hanya ada 2 suku saja, yaitu 2A dengan 5Y dikali 6. Sekali lagi biar lebih mantap. 3A ditambah B dikali 7. Nah, ini hanya ada 2 suku saja ya. Awas, jangan terkecoh. Ini tidak 3 suku, tapi 2 suku, yaitu 3A dan B kali 7. Gitu ya. Itu yang pertama yang kita pelajari tentang unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk aljabar. Yang kedua yang kita pelajari adalah mengenai operasi pada bentuk aljabar. Operasi pada bentuk aljabar. Operasi pada bentuk aljabar ya. Aduh, maaf. Meleset. Operasi pada bentuk aljabar ya. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dijumlahkan pada suku sejenis saja. Pada suku sejenis. Baik, Bapak akan memberikan sebuah contoh. Contohnya adalah 3X ditambah 2X ditambah 7Y dikurang 5 dikurang 4Y. Sama dengan, kita jumlahkan yang ini, 3X tambah 2X sama dengan 5X. Ingat, harus yang sejenis saja, maka 7Y dioperasikan dengan min
4Y. 7Y dikurang 4Y sama dengan 3Y dikurang 5. Gitu ya. Sedangkan untuk operasi perkalian, nah untuk operasi perkalian, maka dikalikan konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel, kemudian digabungkan. Contoh, 3A kali 5B sama dengan 3 kali 5, 15. A kali B sama dengan AB. Begitu ya. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Minggu depan mudah-mudahan kita bisa belajar kembali melalui video. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa belajar dan berkumpul di kelas kembali ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.